Berawal ketika seorang pria bernama Ray Shen berjaga di bar. Kemudian wanita bernama Jenny meminta Ray untuk berjaga di luar karena temannya bernama Walter sedang pergi. Ketika keluar, Ray melihat anak pemilik klub bernama Pete yang berjaga di pintu. Ray menyuruh Pete masuk karena ia yang akan berjaga. Tiba-tiba muncul seorang pria yang sedang muntah di tempat sampah. Setelah Ray menghampiri, ternyata orang itu adalah perampok dan rekannya berdatangan menodongkan senjata. Mereka memaksa Ray untuk masuk. Setelah berhasil masuk, mereka mengambil semua uang di klub. Namun, Pete memanggil Ray saat para perampok ingin keluar. Sontak saja, para perampok langsung menembak Pete. Ray mencoba melawan, namun perampok tersebut berhasil kabur. Setelah itu, setelah kejadian itu, atasan Ray bernama Tony memukulnya karena kecerobohannya menyebabkan Pete tewas. Saat polisi berdatangan, detektif bernama Carol mengejeknya karena Ray dulunya adalah seorang polisi korup. Untungnya Ray tidak terbawa emosi. Carol meminta Ray membawanya ke lantai 3 untuk melihat situasi. Di sini Ray sedikit mengejek tentang ayah Carol. Carol yang terbawa emosi berniat untuk menghajar Ray. Namun temannya meminta Carol untuk bertindak profesional. Tiba-tiba Jenny menghampirinya dan menanyakan keadaan Ray. Ray tidak terlalu respek karena Jenny memiliki hubungan dengan Tony. Esok harinya, telepon Ray berdering. Ternyata Jenny menghubunginya. Ia ingin menjelaskan semuanya, tapi Ray tidak menanggapinya. Ternyata mereka berdua mempunyai hubungan masa lalu, namun karena adanya Tony hubungan mereka menjadi hancur. Kemudian Tony menghubungi, memintanya untuk cepat datang ke pertemuan. Setelah tiba, Tony malah memojokkan Ray, seolah ia yang membuat perampokan terjadi. Pemilik klub bernama Marcella memperkenalkan Charlie yang akan mengawasi Ray. Ia ingin Ray menangkap siapa perampok yang telah membunuh anaknya. Saat Ray sedang bersantai, Charlie menghampirinya. Terlihat Charlie malah mendukung Ray karena ia mengetahui kalau Tony membuat jebakan untuk menjatuhkan Ray. Charlie memberikan alamatnya jika Ray ingin menenangkan pikiran. Wanna keep me around just to eliminate? I wouldn't even know where to begin. This is where I am. You be lucky. Setelah Charlie pergi, Ray menghubungi Walter, namun tidak pernah ada jawaban. Lanjut, Ray mendatangi apartemen Walter. Akan tetapi, penjaga di sana tidak menanggapinya. Sebelum pergi, seorang pria mengatakan jika ia mengetahui tempat tinggal Walter. Setelah Ray membayarnya, pria itu memberitahu hotel Legite nomor 27. Ray langsung pergi ke motel tersebut. Namun ia tidak mendapatkan apapun melainkan kamar yang sangat berantakan. Lanjut, Ray menemui teman lamanya bernama Jimmy. Namun Jimmy seperti mengacuhkannya karena Ray adalah polisi korup. Ray meminta berkas dan file penyelidikan pembunuhan Pete. Jimmy mengatakan kalau polisi melepaskan kasus karena tidak menemukan senjata pembunuhan, karena pelaku memungut kembali semua peluru sehingga tidak ada bukti. Namun Ray tetap menginginkan file tersebut bagaimanapun caranya, karena ia sudah banyak membantu Jimmy di masa lalu. Malam harinya, Ray pergi ke tempat Cleo Harris, orang yang menjual senjata kepada para perampok tersebut. I said, what the fuck do you want? Saat mengetahui Ray bukan polisi, Harris langsung memukulnya. Namun Ray balik menghajar Harris. Ray menanyakan kenapa Harris menggunakan senjata itu. Harris menjelaskan kalau ada seorang pria bernama Scobie mengambil senjatanya. Ray memaksa Harris untuk mengantarnya ke alamat tersebut. Ketika sampai di lokasi, Harris langsung pergi, sedangkan Ray ingin mengecek rumah itu. Namun tetangganya memberitahu kalau Scobie sudah tewas. Kemudian Ray menghubungi Jimmy. Ia meminta Jimmy untuk mencarikan arsip seorang pria bernama Lawrence Salazar. Dan malam itu juga mereka harus bertemu.
Setelah mendapatkan arsipnya, Jimmy langsung berangkat. Ketika bertemu yang memberikan berkas milik Salazar. Saat melihat berkasnya, Ray mengingat kalau Salazar adalah orang yang pernah ia tangkap 9 tahun lalu. Jimmy yang kesal meminta Ray untuk tidak lagi melibatkannya. Lanjut, Jimmy menemui Tony di sebuah restoran. Ternyata ia memberitahu Tony kalau Ray mengenal 2 dari perampok tersebut. Salah satunya adalah Walter yang ditemukan tewas di motel, dan pelayan melihat seseorang keluar dari sana. Jimmy mengatakan hal itu hanya karena ia ingin Ray menjauh darinya. Malam itu juga, Tony memberikan berkas tentang Salazar dan memfitnah Ray kalau sebenarnya yang merencanakan perampokan tersebut adalah Ray. Tony terus meyakinkan Marcella hingga akhirnya Marcella menginginkan Ray dibawa ke hadapannya. Berpindah ke Ray, saat kembali ke rumah tiba-tiba Joey menghajarnya. Tony langsung menodongkan senjata dengan mengatakan kalau Ray yang merencanakan perampokan tersebut. Ray tidak mengetahui apapun yang dikatakan Tony. Namun Tony tetap ingin menembaknya. Karena tidak punya pilihan, Ray melawan dan ia beruntung berhasil kabur. Di sisi lain terlihat Jenny sampai kembali ke rumah. Tiba-tiba Ray sudah berada di sana menunggunya. Mereka langsung masuk dan Ray menceritakan semuanya. Kalau ia dipitnah menjadi terdakwa perampokan oleh Tony. Tiba-tiba Tony datang ke tempat Jenny. Ia bersikeras untuk masuk. Untungnya Jenny berhasil mengancamnya akan menghubungi polisi jika Tony memaksa masuk. There you go. To wash my car so badly. This time, What else can I do? all the choices you've made, I wasn't a hooker. Besides, you were a crooked cop. Esok harinya Ray menemui Charlie di alamat yang diberikan. Ray merasa canggung karena ia berpikir kalau Charlie sama dengan yang lain. Namun Charlie malah memberitahu Ray jika sebenarnya Tony ingin menguasai tempat Marcella dengan menyudutkan Ray sebagai orang yang mengatur perampokan. Ia juga mengatakan kalau Tony melacurkan istrinya sendiri kepada Carlos. Charlie menyarankan agar Ray menemui Carlos secara pribadi dan membicarakan semuanya. Akan tetapi, di saat mereka berdua pergi, seorang pria nampak sedang mengawasi di tempat bermain. Lanjut, Ray pergi ke sebuah lokasi yang ternyata adalah tempat tinggal pria bernama Dylan. Ray langsung mengancamnya dan menanyakan siapa saja rekan perampoknya. Dylan menjelaskan kalau yang lain sudah tewas. Tapi Scooby mengatakan ada orang dalam yang mengatur semua perampokan agar terlihat nyata. Ray meminta Dylan untuk mengantarnya, namun Dylan mengeluarkan senjatanya, dan Ray dengan terpaksa langsung menembaknya hingga tewas. Di sisi lain, Tony menemui Carlos dan memberitahunya kalau Charlie dan Ray merencanakan sesuatu. Tony bertanya apa yang harus ia lakukan dengan Charlie. Malam harinya, Tony datang ke tempat Charlie. Charlie menanyakan di mana Joey. Tony mengatakan kalau Joey mempunyai kesibukan lain. Saat mereka pergi ternyata itu hanya jebakan, karena Joey membunuh istri Charlie ketika Charlie lengah. Kembali ke Tony dan Charlie ketika tiba di lokasi, terlihat yang datang hanya Joey. Charlie yang menyadari dirinya dijebak segera mengambil senjatanya. Namun Joey lebih dulu menembaknya dan Tony langsung membunuhnya. 22 caliber. You can do whatever you fucking want. Son! Sedangkan Ray menghubungi Jimmy untuk meminta bantuan. Namun Jimmy memberitahu kalau ia sedang dalam penyelidikan karena istri Charlie tewas. Carol langsung mengambil telepon Jimmy dan meminta Ray untuk menyerahkan diri. Sekali lagi Ray menjadi terdakwa pembunuhan istri Charlie. Ray mencoba menjelaskan namun Carol tidak mempercayainya. Ray merasa tidak ada lagi yang bisa dipercaya sehingga ia langsung mematikan teleponnya. Lanjut, Ray menghubungi Jenny. Ia meminta Jenny bergegas meninggalkan apartemen karena situasinya sangat berbahaya. Saat bertemu, Ray memberitahu ia menemukan seorang penembak yang masih hidup, dan penembak itu mengatakan kalau ada orang dalam yang mengatur perampokan itu. Namun ia kembali disudutkan sebagai tersangka pembunuhan istri Charlie. Akan tetapi, Ray tidak menyerah. Ia harus membersihkan namanya dari mafia seperti Marcella, karena Marcella bukan orang yang suka mengampuni musuhnya. Esok harinya terlihat mobil Tony muncul, sedangkan Ray terus mengawasi. Ternyata Ray dan Jenny ingin menjebak Tony dengan mengecohnya sementara. Di sini Jenny akan memberitahu di mana Ray berada namun melewati temannya.
Sedangkan Ray memeriksa mobil Tony. Ia menemukan sebuah tulisan motel Lake City bernomor 25. Setelah itu ia langsung menghubungi Jenny. Jenny mengangkatnya seolah yang menghubunginya adalah temannya. Ketika Tony bertanya, Jenny meminta uang sebelum memberitahu. Malam harinya, Ray memberanikan diri menemui Carlos yang sedang bersenang-senang dengan istri Tony bernama Priscilla. Ray masuk dengan menodongkan senjata agar Carlos mendengarkan penjelasannya. Ray segera memberikan kertas alamat di mana Walter tewas. Lanjut, Ray menjelaskan kalau Carlos telah ditipu dan dalang dari perampokan itu adalah Tony, karena ia ingin menggulingkan kekuasaan Marcella. Mendengar itu, Priscilla bergegas mengambil senjatanya dan membunuh Carlos. Sedangkan Ray juga menembak Priscilla hingga tewas. Ray bertambah bingung dengan kematian Carlos, namun dia tidak kehabisan ide. Ray menghubungi polisi dan memberitahu ada penembakan di rumah Carlos. Sebelum pergi, Ray menghubungi Jimmy dan memberitahu jika Carlos telah tewas. Ia meminta Jimmy menemuinya di lokasi yang telah ditentukan. Ketika Ray memasuki sebuah gang, dua polisi wanita melihatnya dan mengonfirmasi kepada polisi lain kalau tersangka pembunuhan berada di sana. Kemudian Jimmy diberitahu Carol kalau Charlie adalah pembunuhnya. Ternyata mereka mengira kalau yang berjalan memasuki gang adalah Charlie, bukan Ray. Kembali ke Ray, saat memasuki ruangan Marcella, ia langsung memberitahu semuanya kalau Tony adalah pelaku dari perampokan itu karena ia ingin menguasai tempat Marcella. Tiba-tiba Tony dan Joey muncul membawa Jenny. Marcella memarahi dan memaki Tony hingga membuatnya kesal. Saat itu juga Tony langsung membunuh Marcella. Sedangkan Ray memberitahu Tony kalau Priscilla telah membunuh Carlos. Tony tidak mempedulikannya karena ia sudah berhasil menyingkirkan Marcella. Tiba-tiba Jimmy muncul. Awalnya ia mengikuti perintah Tony untuk membunuh Ray. What do you think about this? Namun saat mendekat, Jimmy malah memberikan senjatanya kepada Ray. Dan pertempuran langsung terjadi yang menewaskan Jimmy. Sedangkan Tony mencoba kabur. Ray terus mengejarnya dan mereka langsung bertarung di parkiran. Where is he? He went through the door. Saat Tony ingin membunuh Ray, polisi berdatangan mengepung. Tiba-tiba Jenny juga muncul. Karena merasa dipermainkan, Tony langsung menembak Jenny, namun pelurunya meleset. Setelah itu, polisi langsung menembaki Tony hingga tewas. Sedangkan Ray tetap harus dihukum karena pembunuhan yang dilakukannya. Terpaksa, Ray dan Jenny berpisah sekali lagi karena Ray dipenjara. Ray! I'm so sorry for it. Dan selanjutnya, film pun berakhir.